Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ajdian Nur dari Prodi AKI 1 ingin mempresentasikan tentang akidah Syiah. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian Syiah. Kata Syiah menurut pengertian bahasa secara umum berarti kekasih, penolong, pengikut, dan lain-lainnya yang mempunyai makna membela suatu ide atau membela seseorang seperti Qips atau partai dalam pengertian modern. Sedangkan secara terminologi, yaitu sekarang, Syiah berarti kelompok yang mempunyai ikatan kebersamaan mendukung suatu ide, prinsip, atau tokoh. Dari pemahaman seperti itu, kata Syiah digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai Ali secara khusus dan fanatik. Yang kedua itu, sejarah timbulnya aliran Syiah. Syiah sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib atau imam pertama kaum Syiah sudah muncul semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan realita-realita berikut ini. Bagian A. Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk mengajak keluarga terdekatnya masuk Islam, ia berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian yang siap untuk mengikutiku, maka ia akan menjadi pengganti dan wasiku setelah aku meninggal dunia." Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersedia untuk mengikuti kecuali Ali bin Abi Thalib. Sangat tidak masuk akal jika seorang pemimpin di hari pertama ia memulai dakwah pertamanya dengan mengatakan hal seperti itu, tapi hal itulah yang diyakini oleh orang Syiah. Bagian B. Berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir yang dinukil oleh ahlu sunnah dan Syiah, Rasulullah pernah bersabda bahwa Imam Ali terjaga dari setiap dosa dan kesalahan, baik dalam ucapan maupun perilaku. Di bagian C, Imam Ali adalah sosok figur yang telah berhasil menghidupkan Islam dengan pengorbanan yang telah dilakukannya, seperti ia pernah tidur di ranjang Rasulullah ketika Rasulullah akan pergi hijrah ke Madinah dan kepahlawanannya pada saat perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Di bagian D, peristiwa Ghadir Qum, pelantikan Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah, menurut orang-orang Syiah adalah puncak keistimewaan yang dimiliki oleh Ali. Sebuah peristiwa yang seandainya dapat direalisasikan sesuai dengan kehendak Rasulullah, maka akan memberikan warna lain terhadap Islam. Di bagian ketiga, macam-macam dan doktrin aliran Syiah. Yang pertama, Syiah Gulat. Menurut Syarastani, ada 6 doktrin yang membuat mereka ekstrim, yaitu yang pertama, tanasuk, yang merupakan keluarga roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad yang lain. Faham ini diambil dari falsafah Hindu. Yang kedua, bada, yang merupakan keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan dan juga sebaliknya. Yang ketiga, raj'ah, yang masih ada hubungannya dengan Mahdiyah. Syiah Gulat mempercayai bahwa Imam Mahdi al-Muhtazar akan datang ke bumi. Yang keempat, tasbih, artinya menyerupakan atau mempersamakan. Syiah Gulat menyerupakan salah seorang imam mereka dengan Tuhan atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Yang keempat, hulul, yang artinya Tuhan berada pada setiap tempat, berbicara dengan semua bahasa, dan ada pada setiap individu manusia. Yang kelima, gaibah, yang artinya menghilangkan Imam Mahdi. Gaibah merupakan kepercayaan Syiah bahwa Imam Mahdi itu ada di dalam negeri dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Yang kedua, Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah disebut juga dengan Syiah Sabi'iyah, yaitu Syiah 7 karena mereka meyakini 7 imam. Dalam pandangan Syiah Sabi'iyah, keimanan hanya bisa diterima apabila sesuai dengan keyakinan mereka, yakni melalui wilayah atau kesetiaan pada imam zaman. Imam harus berasal dari keturunan Ali melalui perkawinan dengan Fatimah yang kemudian dikenal dengan Ahlul Bait. Yang ketiga, Syiah Az-Zaidiyah. Ini adalah kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zaid lahir pada 80 Hijriah dan terbunuh pada 120 Hijriah. Zaid dikenal sebagai tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan semena-mena yang diterapkan Yazid, putra Muawiyah pada zaman Bani Umayyah. Dalam menetapkan hukum, kelompok ini menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan Nalar. Mereka tidak membatasi penerimaan hadis dari keluarga Nabi semata, tetapi mengandalkan juga riwayat dari sahabat-sahabat Nabi lainnya.
Dan yang keempat, yang terakhir, Syiah Itsna Asyariah. Kelompok ini dikenal juga dengan nama Imamiyah atau Ja'fariyah, yang percaya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Dalam Syiah Itsna Asyariah dikenal cukup banyak ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran-ajaran tersebut seperti menyangkut mengenai masalah akidah, ibadah, muamalah, ismah, wasiat, raji'ah, badak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada prinsipnya, seluruh ajaran tersebut bertumbuh pada 5 ajaran pokok yang dikenal dengan nama Usuluddin, yaitu Tauhid atau The Divine Unity. Yang kedua, keadilan, The Divine Justice. Dan yang ketiga, Nubuwah atau Apocalypse. Yang keempat, Ma'ad, The Last Day. Dan yang kelima, The Divine Guidance. Itulah pemaparan dari isi presentasi makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.